Hai semua, welcome back to the part 2 of this channel yang saya mau cerita tentang wafatnya Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah cakap dengan Abu Muhaidah yang dia tidak memilih untuk berumur panjang karena Rasulullah ingin mendahulukan pertemuannya dengan Tuhan dan juga surga. Jadi jawaban ini menandakan bahwa walaupun sama-sama dijanjikan masuk surga, Rasulullah itu tidak dikaburilah dengan janji yang panjang umur, semua telah. Jadi oleh kerana dia sudah menyempurnakan agama Islam, jadi memang tiba saatnya sudahlah untuk dia meninggalkan dunia ni. Si Abu Muwaidah ni, dia memang risaulah sebab Rasulullah ni kalau dia betul-betul meninggalkan macam mana, dan juga macam mana kalau dia meninggalkan umat Islam ni dalam waktu yang terdekat. Sebabkan itu pilihan Rasulullah. Dan setelah bercerita dengan Abu Muwaidah, Rasulullah tu kembalilah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, isteri beliau. Dan lepas dia masuk rumah dari pemakaman baki, Rasulullah tiba-tiba sakit kepala. So sakit kepala dia ni kan memang sangat sakit yang luar biasa. Sampai sakit kepala tu Aisyah sendiri pun tiba-tiba rasa sakit kepala. Lepas tu isteri Rasulullah si Aisyah ni tanyalah, Rasulullah sakit kepala kah? Rasulullah cakap dia sangat sakit kepala, dan sakit kepala yang Rasulullah rasa ni kan, kalau kita rasa sakit kepala ni, migraine kita tu kan macam, just let's say pensko dalam kita punya tu di hospital begitu. Mungkin pensko 6, Rasulullah ni dia punya sakit kepala 10-20 kali lipat lebih sakit daripada kita. Jadi bila Rasulullah demam, dia punya demam kalau kita suhu paling tinggi 30 to 40 degrees Celsius, Rasulullah boleh sampai 80 to 120 degrees Celsius. Double, triple lah macam tu cerita dia. Jadi pada satu hari, sahabat yang bernama Abdul Said Al-Khudri ni datang mengunjungi Rasulullah di saat Rasulullah sedang sakit. Jadi bila dia sampai di rumah, Abu Said ni tidak sengaja dapat terpegang dahi Rasulullah. Jadi di saat itu tangan dia bersentuhan dengan si Rasulullah ni kan, memang sangat panas yang luar biasa, dan dia terkejut dengan suhu si Rasulullah ni. Jadi lepas tu, sungguh engkau ditimpa demam yang sangat luar biasa, di dahimu sangat panas sekali seperti api. Lepas tu Rasulullah pun menjawab, itu benar, itu terjadi ketika aku dan para nabi pendahuluku diberi percobaan 2 kali lipat lebih berat daripada kalian. Jadi kita manusia biasa ni, kalau kita demam 39 degrees Celsius. Tapi kalau dorang adalah berlipat kali ganda daripada apa yang kita alami. Jadi setelah mengalami demam selama beberapa hari, Rasulullah punya condition ni tidak juga sembuh-sembuh. Dia makin teruk lagi. Jadi menyadari hal itu, Rasulullah pun mengunjungi langsung dia punya bini-bini lah yang bini-bini dia yang lain, dan dia mau inform lah yang dia bilang dia akan tinggal dengan si Aisyah selama dia sakit. Memang sebelum tu masa dia sihat, memang dia berbagi-bagilah hari-hari yang untuk bini-bini dia tu kan. Tapi oleh kerana dia sudah sakit, dia terpaksa tinggal di rumah si Aisyah ni lah, dia minta kebenaran dengan diorang. Jadi selepas itu dia tinggal di rumah Aisyah. Kemudian waktu Rasulullah sedang menuju ke rumah salah satu istrinya, Rasulullah tu kena lagi sakit kepala yang memang sakit sangat dan membuat Rasulullah tidak dapat lagi berdiri. Jadi oleh kerana sebab itu, Fadil bin Abbas dengan juga Ali bin Tabib ni, sepupu Rasulullah kan, dorang menurut hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, berkata pada saat itu, Fadil berkata, dia bilang, kaki si Rasulullah ni sampai dia tidak boleh sudah bergerak. Dia memang tidak boleh menyeret pun langsung untuk pulang ke rumah Aisyah. That's why diorang pimpin dia untuk balik sampai ke rumah Aisyah. Sebab teruk betul sudah demam dia. Sampai di rumah Aisyah, Rasulullah terus pengsan lah. Jadi lepas dia pengsan tu kan, Aisyah ni dah mengambil 7 baldi air, lepas dia coba percik-percik lah di badan Rasulullah tu untuk kasih kurang dia punya demam. Lepas itu setelah yang kali kelima dia mau percik tu, Rasulullah berkata, cukuplah wahai Aisyah, aku sudah berasa baik. Dan kata Rasulullah tu, dia merasa okey sudah. Jadi dia boleh pergilah ke masjid. Jadi dia mau mengimami apabila kaum muslim yang pada masa itu untuk solat dan solat lain seperti biasa. Jadi setelah beliau solat, dorang dia lalu ke atas mimbar lah
dan duduk di sana. Dan juga dia berkhutbah dalam kondisi dalam keadaan lemah nih. Jadi Rasulullah nih dia menyampaikan khutbah pada waktu itu dalam posisi duduk. Pada saat itu Rasulullah menyampaikan khutbah terkait dengan kematian. Ketika khutbah itu, juga khutbah itu dia dikenal sebagai khutbah kematian. Waktu di saat Rasulullah bersabda, "Wahai kaum muslimin, ketahuilah waktuku dengan kalian nih tinggal beberapa saat lagi. Maka barang siapa yang sudah aku sakiti dia punya belakang ataupun apalah aku pernah sakitimu atau siapapun yang aku pernah rosakkan kehormatannya, maka kehormatanku maka balaslah kepadaku," dia bilang. Kemudian dia mempersilakan mereka untuk menuntut utang daripadanya. So, Rasulullah mengatakan, sesiapa yang ada ku hutang, tagilah hutang daripada ku. Setelah Rasulullah berkata demikian, seorang daripada sahabat itu berdirilah dan dari tempat duduknya dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki 3 dirham yang belum engkau kembalikan kepadaku." Pada saat itu memang orang bilang 3 dirham itu kecil sajalah. Jadi, sebab terlampau kecil, jadi beberapa sahabat si Rasulullah ni cakaplah dengan tu kawan tu, si Polan, kenapa kau mau minta tu 3 dirham? Kenapa kau tidak ikhlaskan saja? Sebab itu sikit saja batu, dia bilang begitulah. Tapi orang tu berkata, "Wahai muslimin, sekalian aku menagih hutangku karena aku sedang kejar, yang aku sedang kejar sekarang ialah cinta dari Rasulullah." Ya Rasulullah janjikan, Rasulullah kan cakap begitu. Dia bilang, orang yang aku cintai saat ini adalah orang yang menagih hutangku, dan juga perkataan itulah berarti semakin dia menagih hutang, semakin dia disayangi oleh Rasulullah. Jadi, actually fun fact dia, 3 dirham itu kan sebenarnya tidak sengaja dipinjam oleh Rasulullah. Rasulullah ni sebenarnya tidak mau pinjam pun duit dia, tapi tidak sengaja terpinjam, kira macam tu. Jadi kisahnya ketika Rasulullah tu, dia mau sesuatu, biasanya kan para sahabat dia akan beli untuk dia. Padahal beliau tu, dia jarang mau minta untuk dibelikan barang-barang begitu. Tapi sahabat tu kan memang bagi dikenal Rasulullah. Jadi hal ini juga lah yang menjadikan sahabat yang ni hutang tadi dia membelikan sesuatu untuk Rasulullah tanpa Rasulullah minta, lalu menagih uangnya kepada beliau. Nah, jadi meskipun terpinjam secara tidak sengaja, Rasulullah tetap mengembalikan 3 dirham itu. Sebab itu bersangkutan. Jadi selesailah sudah hal-hal mengembalikan duit apa semua ni kan. Jadi Rasulullah pun bertanya lagi, "Adakah antara kalian yang merasa aku hutangi? Kalau ada berdirilah, maka aku akan selesaikan hutangku." Ini ditanya lagi Rasulullah terus-menerus. Setelah pertanyaan itu diulang 3 kali, tidak ada yang menagih. Jadi Rasulullah pun berkata, barang siapa yang tidak ingin menagih, maka sebaliknya ia menghalalkan. Dan ketahuilah, walaupun kalian menghalalkan duit itu pun tidak berguna untukku, sebab untuk di hari kiamat aku pun tidak menggunakan duit itu. Jadi Rasulullah pun mengingatkan bahwa beliau telah menyelesaikan hutang dia sebelum saat-saat dia pergi itu. So itu mengajar kita semua supaya kalau boleh selesaikanlah hutang kita kalau kita ada hutang. Oke, selepas semua benda itu sudah berkhutbah semua kan, Rasulullah pun kembali ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian pagi itu penyakit Rasulullah datang lagi balik. So, sampai dia tidak boleh bergerak, tidak boleh bercakap ya. Kemudian penyakit itu membuat Rasulullah tidak bolehlah mau kasih imam solat. Jadi selama hidupnya kan dia selalu menjadi imam solat. Tapi oleh karena dia sakit, so memang tidak boleh. Jadi dia memanggil Aisyah, "Wahai Aisyah, sampaikan kepada Abu Bakar agar dia mengimami kaum muslimin untuk melaksanakan solat." Itu kata Rasul. Jadi mendengar kata itu, Aisyah itu pun tidak langsung mengiyakan juga. Karena dia risau juga kan muslimin menganggap beliau ni atau Aisyah ni mengada-ngada. Jadi sebab kenapa mau gantikan Rasulullah sebagai imam?
Jadi kalau gantikan dia, artinya posisi Rasulullah ni dalam hal memimpin umat Islam sama hidup ni hanya Rasulullah kan yang menjadi imam. Pasti Rasulullah jadi imam dan juga selain kedudukan imam ini memang very sacral. So, dia risaulah. Umat-umat itu tidak percaya karena Abu Bakar tu ialah ayah kandung si Aisyah. Jadi Aisyah takut dianggap mengagung-agung. Dia tu mengagungkan bapak dia sendiri untuk menjadi pengganti Rasul. Jadi itulah kekhawatiran si Aisyah tu pada masa itu. Sebab keraguan itu, dia menjawablah, wahai Rasulullah, Abu Bakar adalah seorang yang lemah secara fisik, suaranya juga kecil dan dia mudah menangis. Pilihlah orang yang selain ayahku. Ya Rasul, katanya, belum sempat Rasulullah jawab, Rasulullah pun pengsan. Karena khawatir Aisyah pun memilihlah untuk menjaga Rasulullah dan tidak menyampaikan perintah itu hingga menunggulah si Rasulullah ni bangun balik. So this is the part 2 of the story, kisah wafatnya Rasulullah. Saya akan continue lagi nanti. Thank you for watching guys.